Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Sebuah kapal kargo tenggelam di Selat Malaka, kru kapal panik. Dua penjamret kalung emas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat nyaris tewas dihakimi massa. California umumkan keadaan darurat saat kebakaran menghancurkan hutan lindung Klamath. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebuah kapal kargo antar pulau karam dan tenggelam di Selat Malaka, perairan Riau saat menuju Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Minggu pagi. Seluruh kru ABK selamat setelah dievakuasi kapal lain yang melintas. Inilah video rekaman salah seorang kru kapal kargo antar pulau yang viral saat kapal mereka karam di Selat Malaka, perairan Kepulauan Riau Minggu pagi. Seluruh kru kapal panik dan mencari jaket pelampung sebelum kapal tenggelam. Kapal kargo Aneka Maju bermuatan bahan pokok dan sembako ini berlayar dari Tanjung Balai menuju Tanjung Pinang. Beruntung seluruh kru kapal selamat setelah berhasil dievakuasi dan selamatkan kapal lain yang melintas. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kapal kargo antar pulau ini tenggelam. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sebuah bangunan di Pasar Desa Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat tiba-tiba ambruk. Akibatnya beberapa pedagang nyaris tertimpa material bangunan. Inilah detik-detik ambruknya bangunan di Pasar Rakyat Desa Babana, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Material bangunan hampir menimpa pedagang yang ada di pasar saat bangunan ambruk. Beruntung saat kejadian seluruh pedagang telah mengemasi dagangannya dan mengevakuasi diri. Diduga ambruknya bangunan disebabkan karena bahan material telah lapuk termakan usia. Kondisinya di dalam ada pedagang atau tidak? Di sampingnya itu yang ada terpal. Oh iya, tapi berusaha mengevakuasi diri lari keluar Pak. Iya, sempat diambil juga mobilnya karena masih ada mobilnya di situ. Karena bunyi toh. Iya. Bunyi dulu baru roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah akibat barang dagangan milik pedagang yang tertimpa material bangunan. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Seorang bocah penjual keripik keliling di Bandar Lampung, Lampung jadi korban penipuan saat menjajakan barang dagangannya. Miris, dagangan bocah ini dibeli seseorang yang tak dikenal dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Coba lihat duitnya. Wah, uang palsu. Ini tega banget anak ini. Peristiwa ini viral di media sosial setelah salah satu akun Instagram mengunggah video berdurasi sekitar 22 detik pada Jumat kemarin. Palsu, tega. Bocah penjual keripik ini viral lantaran terlihat bingung setelah mengetahui uang Rp100.000 yang didapat palsu. Bocah itu pun sempat menjelaskan kepada orang yang memvideokan mengenai kejadian yang dialami. Akibat kejadian ini, bocah merugi dan kehilangan uang Rp70.000, uang asli yang dipakai untuk uang kembalian. Dek, sini dek, harus dipanggil ya, berapaan? 15 ribuan, nah kan dia celinguk-celinguk dulu dia ke samping kanan kiri.
Viralnya video penipuan yang dialami bocah Malang ini di media sosial sontak menuai komentar dan keprihatinan warganet. Selain menaruh iba kepada korban, warganet juga meminta aparat kepolisian segera menyelidiki kasus ini dan menangkap pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Coklat. Apa? Penjamret kalung emas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat nyaris tewas dihakimi massa. Para pelaku diteriaki korbannya hingga memancing perhatian warga. Inilah video amatir detik-detik proses evakuasi dua pelaku jambret yang diamankan polisi usai menjadi bulan-bulanan masa main hakim sendiri di Kecamatan Masbagi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu siang. Korban berinisial NI 22 tahun menjadi korban jambret kalung emas seusai pulang mengantar pesanan jilbab menggunakan sepeda motor dari rumahnya. Sontak korban meneriaki dua pelaku jambret hingga warga mengejar dan menangkap kedua pelaku yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pada saat itulah kami sebelumnya sudah mendapat informasi segera ke TKP di mana kedua pelaku diamankan. Namun melihat masyarakat semakin bertambah banyak dan kalau kami bertahan ini akan semakin kesulitan kami untuk melakukan evakuasi, sehingga saat itu juga kedua pelaku kami evakuasi dengan melewati massa. Kini dua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara 9 tahun. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, seorang pencuri juga nyaris diamuk massa. Pelaku dapat dievakuasi seorang poluan dari warga yang geram. Seorang pria yang ditangkap warga saat hendak beraksi mencuri di kawasan Eka Sapta, Kecamatan Larantuka, Flores Timur, NTT viral di media sosial. Warga sekitar yang geram beramai-ramai mengerumuni pelaku, hampir dihakimi massa. Petugas polisi wanita yang tengah melintas langsung mengevakuasi pelaku dan mencari tahu tindak kriminal yang dilakukan pelaku. Sudah membobol pintu mobil box, sudah terbuka dan dia sudah sempat memegang tas. Tas itu saya sempat tanya di supirnya, ada uang ya sekitar 20-an begitu. 20-an apa? 20-an juta. Selanjutnya, Bribka Ayu langsung menghubungi sentra pelayanan kepolisian terpadu Flores Timur guna melaporkan kejadian tersebut. Petugas lain yang sudah tiba di TKP langsung mengamankan pelaku ke kantor Polres Flores Timur. Barang bukti berupa kunci T pun sudah diamankan petugas. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang petani ditemukan tewas bersimbah darah di Pangkep, Sulawesi Selatan. Terdapat luka sayatan di tangan korban saat pertama kali ditemukan oleh warga. Warga Kampung Acedangen, Desa Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Pangkep, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di perkebunan ubi jala. Korban bernama Makmur pertama kali ditemukan oleh tetangga dengan kondisi bersimbah darah. Menurut warga setempat, sekitar pukul 15.30 WITA, korban ke kebunnya untuk menebang bambu. Namun bambu yang ditebangnya tersangkut sehingga korban memanjat bambu untuk memotong bagian yang tersangkut. Namun naas, bambu tersebut justru terbelah dan mengenai lengan kirinya hingga menyebabkan luka robek. Akibatnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Ini korban dari mana, Pak? Kalau saya tidak tahu itu Pak dari mana, cuma saya dengar dia teriak, bilang Haji, minta tolong. Iya, minta tolong. Oh, ada TTK minta tolong ya. Pak ya? Nah, naik ke bambu tuh. Oh, berarti rumah baru panggil keluarga. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya indikasi kekerasan.
Kasus ini kini ditangani Polsek Bungoro. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja bangunan tewas tertimpa potongan besi di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta. Untuk kepentingan otopsi, jasad kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati. Diduga kurang berhati-hati, 2 pekerja proyek yang merenovasi gedung GOR Mampang, Jakarta ditemukan tewas usai tertimpa potongan besi yang jatuh pada Minggu siang. Tidak hanya itu pemirsa, material besi yang jatuh juga menimpa mobil milik warga yang parkir tepat di samping gedung hingga rusak parah. Kepolisian Sektor Mampang dan Polres Jakarta Selatan langsung menyelidiki dengan menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Sementara itu di Cilincing, Jakarta, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas setelah gagal menyalip sebuah truk trailer yang ada di depannya. Seorang penumpang yang ikut dibonceng luka pada bagian kepala dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Selain itu, akibat kecelakaan pada Minggu petang, sepeda motor korban rusak berat pada bagian depannya. Dalam peristiwa ini, polisi langsung mengamankan sopir truk dan juga kendaraannya di dalam sebuah garasi kontainer yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara jasad korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Korban kecelakaan odong-odong yang tertabrak kereta di Serang, Banten bertambah menjadi 1 orang. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan odong-odong di perlintasan kereta tanpa palang pintu dan bertambah jadi 10 orang. Korban ke-10 yang masih balita sempat dirawat di Rumah Sakit Hermina Serang selama 4 hari, namun nyawa korban tidak terselamatkan meski sudah dioperasi untuk mengangkat gumpalan darah di bagian kepala. Jadi total korban meninggal akibat peristiwa tersebut menjadi 10 orang. Korban balita tersebut mengalami luka berat pada bagian kepala pasca kecelakaan, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan meski mendapat perawatan secara. Pemirsa, 3 remaja tewas tertabrak kereta di perlintasan Stasiun Duren Sawit, Jakarta. Para korban diduga tengah mengkonsumsi miras saat kejadian. Kecelakaan terjadi di Stasiun Klender, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. 3 orang tewas tertabrak kereta, yakni 2 pria dan 1 wanita. Diketahui ketika korban tengah asik nongkrong, diduga sambil mengkonsumsi minuman keras di pinggir rel kereta. Ketiga jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Awalnya yang saya tahu sih ini jam 10 dia nongkrong di rel bertiga. Nah terus jam 11 saya ke atas, jam 1 tadi saya dibangunin ada orang tabrak katanya. Nah, pihak security tadi yang bangunin saya. Itu jurusan kemana Pak keretanya Pak? Keretanya kereta Parahyangan dari arah timur. Pas ke timur ini? Iya. Kereta cepat. Menurut warga, lokasi kecelakaan kerap dijadikan tempat tongkrongan para remaja pada akhir pekan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang wanita penumpang kereta api di Stasiun Kereta Api Purwokerto, Jawa Tengah terpaksa diturunkan karena tidak memenuhi syarat protokol kesehatan. Sempat terjadi ketegangan petugas dengan penumpang, bahkan videonya viral di media sosial. Biarin aja, biar semua orang tahu saya nggak apa-apa. Biar semua orang tahu apa-apa. Beredar di media sosial sebuah video beberapa petugas PT Kereta Api mencoba memberi pengertian kepada seorang penumpang kereta. Pasalnya, wanita ini dinilai nekat menerobos boarding stasiun dan masuk ke dalam gerbong. Petugas menilai penumpang tersebut tidak memenuhi syarat naik kereta sesuai aturan prokes. PT KAI Daob 5 Purwokerto pun memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dalam perjalanan KA Purwojaya, relasi Cilacap Gambir karena alami keterlambatan. Pelanggan yang tidak. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum buka pendaftaran partai politik. Informasi selengkapnya usai azan subuh berkumandang.